Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Windu Purnamasari, asal dari Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang sedang melaksanakan diklat pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di sini saya akan mengangkat sesi 4, yaitu tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, laporan yang dikembangkan oleh WHO, UNICEF, dari tingkat angka kematian ibu seluruh dunia menunjukkan bahwa ada 313.000 wanita mati setiap tahunnya. Setiap 1 menit sekali karena komplikasi dari kehamilan dan persalinan. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Itu menurut Kemenkes RI tahun 2014. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan rendahnya kesejahteraan pada ibu hamil. Hal ini ditunjukkan dengan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang dipengaruhi oleh berbagai komplikasi pada kehamilan serta kondisi emosi ibu hamil hingga melahirkan bayi. Nah, rendahnya tingkat kesejahteraan ibu hamil dapat mengakibatkan gangguan selama kehamilan hingga masa nifas yang dapat menyebabkan anak lahir stunting. Dan saya di sini akan membahas modul 3 sesi 4, yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin, ya Bu. Nah, ibu-ibu masih ingat tabel janji yang sesi kemarin ibu-ibu buat? Iya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sesi selanjutnya, ya Bu, yaitu sesi 4. Apakah tabel janji diri sesi kemarin sudah diterapkan, Bu? Diterapkan di rumahnya masing-masing. Kalau sudah, alhamdulillah ya Bu, terima kasih. Dan bagi yang belum, supaya dapat menerapkannya di rumahnya ya Bu. Ya, untuk pencegahan stunting, karena stunting itu tidak bisa diobati, namun bisa dicegah. Ibu-ibu yang belum menerapkan, apa sih Bu kendalanya? Karena belum terbiasa. Nanti dicoba lagi ya Bu, jangan menyerah. Nah, ibu-ibu, tujuan dari sesi 4 ini adalah untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerak kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi si janin. Ya, sesi 4 ini tujuannya seperti itu Bu. Perlu adanya kerjasama antara ayah dan ibu untuk menstimulasi bayi selama dalam kandungan, karena akan meminimalisir stunting pada bayi nanti pas lahirannya Bu. Iya. Nah, ibu-ibu, ada yang masih ingat stunting itu apa? Stimulasi itu apa? Ya, nah ibu-ibu, stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, sebaiknya sejak janin dalam kandungan. Dilakukan setiap hari ya Bu,
untuk merangsang sistem indranya. Sedangkan stunting itu adalah gagal tumbuh berkembang ya Bu ya. Ya, seperti yang sudah kemarin kita sampaikan. Nah, mengapa stimulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa yang paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuknya lebih dari 100 miliar sel saraf atau neuron, Bu. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinaps atau hubungan antara sel saraf dan fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80%, Bu, di usia 3 tahun. Agar proses perkembangan ini berlangsung secara optimal, maka ibu yang sedang mengandung perlu mengatur pola makan yang sehat, Bu. Menghindari asap rokok, menghindari udara atau limbah industri karena dapat mengganggu pertumbuhan otak si janin. Nah, adapun syarat dan prinsip dalam pemberian stimulasi pada bayi ya Bu. Yang pertama itu ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosionalnya seperti sedih, kesal, dikontrol ya Bu emosinya. Nah, yang kedua, stimulasi dilakukan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang terhadap janin ya Bu. Iya. Nah, yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik, penuh optimis, karena semuanya itu bakal direkam oleh janin. Nah, yang keempat, lakukan stimulasi tidak berlebihan, cukup 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Masing-masing tidak lebih dari 30 menit. Nah, ada 3 jenis stimulasi pada janin. Yang pertama, stimulasi sentuhan. Pada trimester pertama, masa janin ini sudah dapat memperoleh stimulasi ya Bu. Orang tua bisa menstimulasinya melewati sentuhan. Rangsangan sentuhan lembut dari ayah dan ibu akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran seorang ayah di sini itu sangat berpengaruh bagi si janin. Nah, yang kedua, stimulasi suara. Stimulasi suara itu bukan berarti yang bising-bising ya Bu. Nah, stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia 14 hingga 27 minggu. Kemampuan dalam pendengaran, perasaan, dan mulai berkembang di usia tersebut. Sehingga janin saatnya diberi dongeng, stimulasi secara sesering mungkin. Seperti contohnya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan dongeng, bersolawat, dan lain sebagainya. Dan janin itu akan mendengarkan Bu, akan meresponnya itu melalui misalnya tendangan ke ibu ya Bu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu stimulasi cahaya. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Oleh karena itu, stimulasi di usia 3 bulan kedua ataupun triwulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal. Caranya gimana nih? Stimulasi cahaya contohnya, ibu-ibu bisa mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu ataupun menggunakan senter Bu. Ini contohnya senter, bukan oleh senter HP ya Bunya, karena senter di HP itu memiliki radiasi ya. Nah, yang selanjutnya, kapan stimulasi pada janin dapat dilakukan?
Stimulasi pada janin dapat dilakukan pada trimester pertama ya Bu, dengan sentuhan. Nah, trimester kedua dan trimester ketiga yaitu dengan suara ataupun cahaya. Adapun beberapa fungsinya yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Nah, ada evaluasi pembelajaran modul 3 sesi 4 ini adalah yang pertama, peranan penting seorang ayah di masa kehamilan ibu. Yang kedua, pentingnya stimulasi sejak dalam kandungan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin hingga melahirkan dan dapat mencegah stunting. Nah, yang keempat, stimulasi sejak dalam kandungan dapat dilakukan dengan 3 jenis. Yang pertama, stimulasi sentuhan yang sudah saya tadi jelaskan. Yang kedua, stimulasi suara. Yang ketiga yaitu stimulasi cahaya. Stunting tidak dapat diobati, namun dapat dicegah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.